Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya. Beberapa waktu lalu kami sudah mendatangi Kominfo Provinsi. Nah, kali ini saya mendatangi Kominfo Kabupaten Bandung. Pada kondisi bangsa dalam keadaan tidak baik-baik saja, ya, peran Kominfo yang harusnya punya peran, ya, karena menurut hemat saya Kominfo yang membidangi kaitannya dengan informasi, ya. Nah, kemajuan teknologi yang sekarang ini gampangannya tidak terkendali, ya. Pengertian tidak terkendali, banyak hasil dari kemajuan teknologi, dampak kemajuan teknologi ini banyak info hoax, ya, yang berseliweran, ya. Dari sinilah semoga Kominfo ini segera mengambil langkah. Bagaimana Kominfo harus punya inovasi atau terobosan, ya. Rujukan info yang bisa dipertanggungjawabkan itu harus Kominfo yang membuat desain. Dengan banyaknya pinjol, ya, sampai Bapak Aing itu katanya meresmikan pinjol dan lain sebagainya, ini kan informasi menyesatkan. Nah, dari sinilah, ya, jangan sampai nanti ada gejolak sosial, ya, yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi, ya, tapi tidak dibarengi dengan bagaimana dengan teknologi tadi punya optimalisasi, ya, sehingga kemanfaatannya itu punya nilai lebih, ya. Jadi tidak info hoax, ya, yang terus mempengaruhi anak bangsa ini. Saya nggak bisa kebayang di saat dalam satu rumah tangga misalkan di PHK, ya, terus dia pinjol. Ya. Ini banyak kasus. Di saat sudah waktunya harus mengembalikan pinjaman, nah, dari pihak pinjol pasti dipressure, ditekan, sampai ada yang mau bunuh diri lah. Ya. Karena apa? Kita pinjam duit, kita pinjam uang, ya, tapi peluang untuk mengawali sebuah usaha itu sempit, tidak ada peluang. Sehingga hasil dari minjam uang pinjol tadi dipakai konsumtif. Nah, di saat uangnya habis, sudah waktunya mengembalikan, akhirnya masyarakat stres. Semoga aja kondisi yang seperti ini, ya, Kominfo segera mengambil langkah. Ya. Kalau saya punya usulan, ya, bagaimana satu desa itu harus punya YouTube channel resmi, ya, yang difungsikan sebagai rujukan info bagi masyarakat tentang kebenaran info yang berkeliaran, sehingga masyarakat tidak sampai terjebak dengan adanya info-info hoax tadi. Ya, semoga aja, ya, Ibu Mutia Hafid ini, ya, udah lama sekali ini tidak nongol, ya, padahal harusnya beliaunya ini harus koar-koar, ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan kemajuan teknologi ini, banyak informasi yang justru menyesatkan, ya. Semoga aja apa yang kami sosialisasikan, kami programkan, ya, Rumah YouTube Indonesia, ya. Rumah YouTube Indonesia itu sebuah pemodelan, ya, membentuk YouTube, tapi keperuntukannya lebih kepada informasi, ya. Jadi YouTube kita bentuk itu untuk kebutuhan informasi, ya, bukan untuk hiburan. Jadi bisa juga untuk hiburan, tapi yang lebih kita kedepankan informasi, ya. Nah, bagaimana dengan adanya rumah YouTube yang kami programkan, setiap RW ada rumah YouTube tadi. Disinilah bentuk fasilitasi
kemudahan informasi bagi masyarakat yang didesain oleh pemerintah, ya, sehingga masyarakat tidak sampai tersesat dengan adanya info-info hoax tadi. Semoga dengan adanya rumah YouTube Indonesia yang kami programkan, besar harapan kami ya, yang diharapkan Bapak Presiden Prabowo, bagaimana di Republik ini tidak boleh rakyat miskin. Sejahterakan dulu satu RW, ya. Jadi RW yang ada di Republik ini ya sejahterakan dan beri tanggung jawab, ya, mendinamiskan atau mengelola dana abadi untuk digulirkan ke masyarakat, ya. Sehingga program betul-betul bisa menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Jadi satu RW, satu YouTube channel ini menjadi persyaratan, ya. Semoga pemerintah bisa merespon, ya. Setiap RW yang sudah punya channel YouTube dan diresmikan sebagai TV lingkungan RW, ya, dan diketahui desa, ya, itu dipercaya mengelola dana abadi yang digulirkan kepada masyarakat. Ya, mungkin itu informasi dari Bandung, kantor Bupati Bandung. Nah, itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.